Selain dari orientasi, yang perlu kita perhatikan saat mentransformasi adalah pivot. Pivot di sini adalah titik pusat dari transformasi tersebut. Ada pilihannya yaitu median point, 3D cursor, individual, center, active object. Selama ini secara default kita menggunakan median point. Untuk itu kita akan melihat latihan berikutnya. Saya coba sekarang dari top view, tekan 7 untuk melihat top view, kemudian saya pilih home untuk membuat tampilan kembali ke asal, dan saya tekan 5 untuk membuatnya seperti pada posisi ortogonal dari top. Saya pindahkan ke sini terlebih dulu, saya coba zoom out mungkin seperti ini. Oke. Kita lihat di sini ada dua hal yang dapat kita lakukan untuk pivot tersebut, yaitu adalah disebut dengan kursor 3D, klik. Ini adalah kursor 3D, kemudian berikutnya adalah, bisa coba matikan dulu untuk transfer manipulatornya, dan titik ini adalah origin point dari objek. Dua hal inilah yang akan dijadikan pivot. Selama ini kita menggunakan pivot origin point. Contohnya adalah sebagai berikut. Jika saya menekan R, kemudian saya putar, maka dia akan bersumbu pada origin point tersebut. Saya klik kanan untuk membatalkan, seperti ini. Tetapi jika saya sekarang memilih di sini 3D cursor sebagai pivot, kalau saya tekan R, maka sekarang perputaran rotasinya berorientasi pada 3D cursor ini. Saya klik kanan untuk membatalkan. Atau jika saya memindahkan origin point ini, contohnya adalah dengan origin point saya pindahkan pada 3D cursor ini, maka saya di sini memilih center kursor, maka origin point saya berpindah persis pada center dari kursor 3D. Sekarang saya menggunakan pivot mode-nya adalah median point. Saya tekan R, maka perputarannya juga mengikuti dari center origin point kita. Saya klik kanan untuk membatalkan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah saya ingin mencoba mengembalikan titik pusat origin point saya kembali kepada posisi di tengah-tengah objek. Pastikan bahwa objek kita aktif. Saya pilih di sini center new. Pada center new artinya adalah saya mengembalikan origin point pada posisi di tengah-tengah objek. Sekarang saya mencoba duplikat objek ini dengan menekan Shift dan D. Kemudian saya menekan X untuk mempunyai constraint pada X-axis. Saya coba geser di sini sambil menekan Ctrl untuk bisa dia snap pada grid. Klik kiri untuk konfirmasi atau Enter. Jika saya mempunyai dua objek seperti ini, kemudian saya memilih kedua objek tersebut, saya shift klik kanan, maka kedua objek ini terpilih. Jika saya menggunakan R untuk rotasi, perhatikan bahwa R ini bersumbu pada titik tengah di antara kedua objek tersebut. Saya klik kanan. Sementara jika saya menggunakan pivotnya adalah 3D cursor, kemudian saya tekan R, maka dia tetap berada pada titik pusat kursor 3D tersebut. Tidak peduli apakah ada 3 objek, 4 objek, atau 5 objek. Jika objek tersebut sama-sama terpilih, maka mereka berorientasi pada 3D cursor tersebut. Saya klik kanan untuk membatalkan. Kemudian saya sekarang mencoba untuk pivot yang lain, yaitu untuk menggerakkan masing-masing objek berorientasi pada origin point-nya
Saya tekan A untuk deselect kedua objek, kemudian saya tekan klik kanan untuk objek yang kiri ini, sehingga objek kiri ini terpilih. Lalu saya akan memindahkan titik pusat origin point saya pada kursor 3D saya. Maka saya pilih center kursor, dengan demikian origin saya pindah dari titik tengah objek menuju pada titik tengah kursor. Pada objek yang kedua, saya klik kanan objek yang kedua untuk memilih. Origin point tetap berada pada posisi di tengah-tengah objek. Saya sekarang shift dan klik kanan objek yang pertama ini sehingga kedua objek ini terpilih. Kemudian di sini saya akan memindahkan pivot point-nya pada individual center. Kemudian saya tekan R untuk rotasi dan saya putar. Perhatikan di sini keduanya mempunyai orientasi yang berbeda. Saya klik kanan untuk membatalkan. Objek yang di sebelah kiri ini berorientasi pada origin point yang saya letakkan pada kursor 3D, sementara objek yang kedua ini berorientasi pada origin point di tengah-tengah objek tersebut. Kalau saya pindahkan sekarang di sini pada active object, kemudian saya tekan R dan saya putar, maka di sini tidak akan berpengaruh kepada origin point tersebut. Saya deselect semuanya, tekan A untuk deselect, kemudian saya klik kanan pada objek pertama ini. Saya akan mengembalikan origin point-nya kepada titik pusat. Saya pilih di sini center new, sehingga sekarang origin point-nya berada pada titik pusat. Kemudian di sini saya sekarang memilih pada active object. Kemudian saya klik kanan yang kedua objek ini, kemudian saya tekan R untuk center. Perhatikan sekarang dia berorientasi pada objek yang kedua. Saya klik kanan. Objek yang aktif di sini ditandakan dengan warna pink yang lebih muda. Artinya pada beberapa objek, contohnya saya akan menduplikasi objek yang ini, saya tekan Shift D atau Shift D, kemudian saya pindahkan orientasi pada Y dan saya pindahkan ke titik ini, mungkin dengan menekan Ctrl agar snap pada grid. Maaf, saya salah mengklik kanan. Di sini saya tekan Shift D, kemudian saya pilih Y agar berorientasi pada titik Y, tekan Ctrl, kemudian klik kiri untuk konfirmasi. Di sini saya akan memilih sesuai dengan arah jarum jam. Contohnya adalah saya klik objek ini, tekan Shift, klik kanan objek kedua, klik kanan objek ketiga, dan klik kanan objek keempat. Di sini yang disebut dengan active object adalah objek yang keempat ini. Ditandakan dengan warna pink yang lebih muda, dan dia adalah merupakan objek terakhir yang kita pilih. Sekarang kalau saya tentukan pivotnya adalah active object, kemudian saya menekan R, maka kesemuanya sekarang berorientasi pada titik pusat origin point dari objek keempat. Saya klik kanan untuk membatalkan. Dengan demikian, kita dapat menentukan transformasi titik pusatnya berasal pada median point, 3D cursor, individual center, atau active object. Saya tidak melihat ada perbedaan antara bounding box center dengan median point, jadi bounding box ini berperilaku sama persis dengan median point.